A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, penguasa jagat raya ini. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat yang aku berikan, kamu tidak bisa menghitung. Memang banyak sekali, sampai hari ini, sampai detik pagi ini, banyak sekali nikmat yang kita terima. Bahkan kalimatnya itu adalah, apa yang kita terima itu banyaknya yang tidak kita minta kalimatnya. Jadi apa yang kita minta sebetulnya lebih banyak yang kita miliki, tapi kita tidak pernah minta sama Allah. Jadi saking hebatnya kasih sayang Allah kepada hambanya itu, banyak nikmat itu nggak bisa dihitung. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diingatkan cara bersyukur kita kepada Allah itu harus ada bentuk wujud kebersyukuran kita sebagai hamba Allah. Kalau lihat orang bersyukur, tidaknya itu lihat dalam bentuk akhlakul hasanah, akhlak yang baik, ibadah yang baik menghasilkan akhlak yang baik. Itu syukur kita. Jadi syukur itu bukan hanya sebatas ucapan lisan. Memang kan kalau dalam kaidah terkait masalah akidah itu yang disebut syukur itu tasdiqu bi qalbi, meyakinkan pada hati, wa iqraru bil lisan, diucapkan kan dengan membaca alhamdulillah, lalu dengan amal solihnya, wujudnya harus ada. Dan ini justru diujinya seseorang disebut rasa syukur kita kepada Allah itu dalam bentuk ibadah dan hasil ibadah itu. Ketika seseorang nih, bisnis kita maju atau tidaknya, lihatlah sebetulnya setelah bisnis maju, naiknya ibadah kita. Sebenarnya itu gampang lihat syukur kita. Jadi syukur itu bukan hanya sebatas alhamdulillah, alhamdulillah. Itu mah mudah diucapkan dalam lisan. Yang sulit itu adalah bagaimana kita mengembalikan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk ibadah-ibadah dan dalam bentuk akhlakul karimah. Kalau kita ngomongnya sudah santun, ngomongnya sudah membahagiakan orang, ngomongnya tidak menyakiti orang lain, ngomongnya tidak menjelekkan orang lain, ngomongnya lisannya terjaga dari maksiat, berarti itu adalah wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya nih, hadirin yang berbahagia, salah satu pintu yang bisa membukakan rizki kita ini terbuka dan bernambah itu karena kita dalam bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran itu banyak sekali kita ucapkan ya. Para ulama kita sudah hafal ya. Kalimatnya apa? Surat Ibrahim surat 14 ayat 7. Apa namanya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu sudah terkenal kan?
Kata Allah, kalau kamu bersyukur bertambah nikmat kita, kalau tidak azab yang pedih. Nah itu sebetulnya hadirin, rasa syukur kita kepada Allah itu harus ada wujudnya. Cek Allah teh mana sih bukti syukur kamu teh? Ngomongnya syukur-syukur sama Allah, menyampaikan saja alhamdulillahirabbil alamin itu sudah bagus, memang ibadahnya begitu. Tapi memang harus ada dilengkapi dengan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Orang kaya disebut syukur kepada Allah itu, dia akan menggunakan hartanya itu di jalan Allah. Nah itu sebetulnya. Hari ini masih tetap di bulan Muharram ya, dimuliakan 1447. Salah satunya adalah perintahnya bagaimana kita berbagi kepada sesama, terutama di kalangan masyarakat di bulan Muharram itu adalah lebarannya anak yatim. Baik hadirin, itu yang pertama mukadimah saja, mengingatkan sudah lama kepada kita bahwa wujud syukur kita ayo kita tingkatkan. Ketika kita mau jadi orang yang bersyukur adalah melihatlah diri kita. Sudahkah kita mengembalikan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang banyak itu, dikembalikan lagi dalam bentuk ibadah-ibadah kepada Allah SWT. Hadirin, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu memuliakan dan mencintai beliau. Hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membahas sesuai dengan tema kita hari ini adalah kita bahagia dalam naungan Al-Quran. Jadi indahnya hidup ini di bawah naungan Al-Quran. Ini adalah kalimatnya bahwa mengingatkan kepada kita semua, kalau ingin bahagia maka jangan jauh dari Al-Quran kalimat. Tapi namun sebelum itu, mari kita coba melihat ada beberapa pemahaman yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dalam kaidah fikih atau dalam aturan fikih yang terjadi di masyarakat ya. Perbedaan pemahaman dalam menyentuh mushaf Al-Quran. Jadi Bapak, Ibu yang kami hormati, menyentuh mushaf Al-Quran, memegang Al-Quran itu, kita bicara dulu mushaf. Mushaf itu lembaran Al-Quran yang dibukukan kalimatnya. Sekarang mushaf Al-Quran itu ada pada digital, handphone. Setiap di handphone, kalau orangnya ingin membaca Al-Quran, pasti ada aplikasi Al-Quran 30 juz. Banyak sekali di situ, bahkan tafsir ada. Pokoknya sekarang di era digital itu menginstal Al-Quran itu mudah dan banyak sekali aplikasinya. Menginstal hadis Rasulullah, Bukhari, Muslim bisa dalam handphone. Jadi akses informasi hari ini itu luar biasa. Sehingga bentuk Al-Quran itu adalah ternyata tidak hanya dalam bentuk fisik saja. Yang kita kenal Al-Quran yang tidak ada terjemahnya itu adalah mushaf. Kita itu melihatnya itu. Al-Quran yang dulu zaman kita masih pada kecil-kecil ya, tidak ada handphone. Jadi Al-Quran itu yang itu tuh luar biasa, sakralnya kita. Bagaimana adabnya seorang hamba Allah menghormati Al-Quran tersebut, sehingga Al-Quran itu menjadi bagaimana ada adab dalam dalam menyikapi terkait masalah Al-Quran tersebut. Jadi adabnya dalam Al-Quran itu, dalam membaca Al-Quran itu pertama harus punya wudu ya. Itu adab loh. Itu nggak bisa. Rasulullah itu selalu tidak pernah tidak punya wudu. Karena dulu zaman Rasulullah tidak ada mushaf Al-Quran. Zamannya baginda Rasulullah, zamannya Abu Bakar As-Siddiq,
itu tidak ada mushaf dalam bentuk 30 juz ya. Baru mulai disusun itu pada saat zamannya Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq ya. Sampai sekarang ya. Jadi itu kita mendefinisikan dulu mushaf itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah yang ada terjemahnya itu mushaf Al-Quran? Nih satu Arab bungkul, yang kedua ada terjemah, betul ya? Di masyarakat gitu ya. Ada yang tafsir. Tafsir itu tergantung siapa yang menafsirkan. Kayak saya punya tafsir Al-Quran 11 jilid itu dari kajian daripada Universitas Islam Indonesia. Itu kan 11 jilid. Itu juga sebetulnya Al-Quran, tapi berbeda di situ, ada terjemahnya, ada penafsirannya. Ya, sehingga lebih jelas bagaimana asbabun nuzul daripada Al-Quran. Dari semua tadi yang disampaikan, kita itu selalu menspesifikkan bahwa mushaf Al-Quran itu yang Arab saja. Betul ya? Arab, kalau dibuka Arab bungkul ya, Al-Quran saja. Padahal ketika ada Arab saja lalu ada terjemahan, itu bukan Al-Quran, mushaf sama sebetulnya. Makanya perlu ada adab, jangan sampai sekarang handphone pun ada Al-Quran dan terjemah, ada Al-Qurannya saja yang diinstal. Apakah itu bukan Al-Quran? Sekarang zaman era digital, tetap adab yang harus kita perlihatkan kepada Allah, bagaimana memberikan penghormatan kepada Al-Quran. Tapi di dalam fikih 4 mazhab ini, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Hanafi ya, terkait perbedaan di dalam masalah bagaimana seseorang ketika menyentuh fisik. Pernah kita menyentuh HP itu, berbicara itu kan tidak. Padahal di handphone kita itu ada 3 instalan, di saya aja ada 3 instalan Al-Quran yang berbeda Al-Qurannya. Ada Al-Quran itu yang tafsirnya bagus, ada yang terjemah saja, ada yang bisa Al-Quran saja. Itu kalau buka Al-Quran itu aplikasinya. Nah sebetulnya awalnya begini, di dalam Al-Quran yang sering dibacakan oleh Ustaz Anwar ya, dalam surat Al-Waqi'ah. Kalau Ustaz Anwar kan dalam imamnya suka membaca surat Waqi'ah ya. Dan surat Waqi'ah ini ada dalilnya ketika seseorang membaca surat Al-Waqi'ah. Jadi perbedaannya dari sini hadirin. Kan dasar agama itu pertama adalah Al-Quran, betul ya? Al-Quran ini menjadi acuan utama, sehingga semua apapun perkara di dunia ini, baik dalam bentuk ibadah ataupun dalam bentuk kehidupan, sumber utamanya adalah Al-Quran. Maka kalimatnya manhajatu fil haya, pedoman hidup itu adalah Al-Quran. Dalam hal ini tuh para ulama melihatnya di posisi dalam Al-Quran ini adalah dalam surat Al-Waqi'ah, surat ke-7, surat ayat ke-79. Dari sini banyak penafsiran ya, sehingga terjadilah perbedaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah itu la yamassuhu illa mutahharun. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali dengan orang-orang yang disucikan. Bahasa sederhananya kalimatnya begini, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Di sini al-mutahharun itu, makanya toharoh, ada bab toharoh dalam kitab fikih itu terkait bagaimana kita bersuci, bagaimana cara membersihkan najis, berwudu, hadas besar. Kemarin saya sampaikan bagaimana mandi yang betul secara agama. Kata Allah dalam Al-Quran, jangan menyentuh Al-Quran itu, di sini adalah Al-Quran, mushaf Al-Quran, illa kecuali al-mutahharun, kitanya bersih. Di masyarakat itu pemahaman bahwa kalau memegang Al-Quran, menyentuh itu kan memegang ya, seperti ini. Kalau handphone malah nyentuh deh, wah dicekelan, digenggaman, dikumaha, diasupkan kali itu kadieu, pada dirinya Al-Quran gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala itu, kalau memegang Al-Quran, menyentuh itu, kamu harus dalam keadaan suci.
Di sini tidak disebutkan al-mutahharunnya itu harus punya hadas kecil wudu. Gitu ya. Nah, ini yang harus menyikapi dengan sikap terbaik. Tapi yang terbaik tetap walaupun berbeda-beda. Ada orang tuh boleh nggak menyentuh Al-Quran kalau kita tidak punya wudu? Boleh aja. Kan kita juga sudah suci dari hadas besar gitu ya. Ada yang begitu. Oh nggak boleh habis punya wudu. Nah, berdebat dalam masalah urusan itu nggak boleh. Maka pemahaman yang pertama itu di masyarakat nggak boleh menyentuh Al-Quran kecuali kalau kita itu punya wudu yang pertama itu, ya. Jadi yang pertama itu, jadi orang kalau nggak punya wudu sakral ya ketika melihat Al-Quran itu, sehingga Al-Qurannya kalau mau ngambil pun terpaksa yang Arab saja ya, kita tuh selalu berpikir yang Arab saja. Apa dipakai tangan kita pakai ada batasnya, ada yang tidak menyentuhnya. Ya, istilahnya dicempal atau kemana? Dicempal terlalu ini apa? Ada penghalangnya. Nah, sebetulnya kalimat itu dikuatkan ya. Jadi pertama, jadi adalah pemahamannya harus punya wudu. Tapi yang kedua, pemahaman yang kedua itu menyentuh Al-Quran itu boleh kalau kita tidak punya wudu. Ya. Ini kalimatnya adalah hadis Rasulullah SAW berkatakan bahwa ketika seorang muslim itu adalah sudah suci. Bahkan Rasul mengatakan ketika seseorang musyrik menyekutukan Allah itu adalah orang najis. Lawan daripada najis adalah al-mutahharun suci. Nah, kita coba kalimatnya yang dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat hadis Al-Hakim dengan tipe yang sama hadisnya, la tamussul Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran kata Rasulullah, illa wa anta tahir, kecuali kamu dalam keadaan suci. Ini bahasa Rasulullah itu luar biasa kalimatnya. Jangan kamu menyentuh Al-Quran itu ketika kamu dalam keadaan tidak suci. Makanya konsep dasar dalam Islam yang disebut suci itu adalah dia yang paling sempurna itu adalah dia memiliki wudu, betul? Sampai wudu kan kita ada hadas besar. Kalau kita hadas besar itu mandi junub lalu berwudu. Dan Rasulullah SAW itu selalu membaru-barukan wudu. Jadi pemahamannya ada dua saja sampaikan, tapi ini jangan sampai kita saling menyalahkan. Makna daripada surat Al-Waqiah ini ada tafsiran yang ketiga, hadirin. Kalimatnya begini para ulama, la yamassuhu illa mutahharun itu tidak akan pernah menyentuh Al-Quran kepada dirimu. Ini kalimatnya, coba pahami ini ya hadirin. Tafsir daripada Al-Quran ini mengatakan tidak akan pernah menyentuh Al-Quran pada dirimu kecuali diri kamu itu bersih. Coba ini pahami. Ini yang saya lebih, kita punya adab kepada Al-Quran harus punya wudu final, sempurna. Rasulullah itu mencontohkan kepada kita selalu membarukan wudu. Kalau kentut, kalau batal dia wudu lagi dan seterusnya. Tapi kalau melihat daripada tafsir ini, saya lebih melihatnya bermakna daripada Al-Quran tersebut. Kalimatnya adalah tidak akan kamu bisa menyentuh tuh Al-Quran pada dirimu kecuali diri kamu itu bersih. Al-Quran itu akan nempel. Ini kalau Ustaz Anwar ini ketika jadi imam kan banyak hafalannya ya. Gak akan nempel kalau tidak bersih. Quran ini bisa dilaksanakan oleh kita semua perjalanan di dalam Al-Quran atau pelajaran di dalam Al-Quran kalau diri kitanya gak bersih. Bersih dari apa? Pertama, bersih dari dosa. Ketika kita banyak maksiat kepada Allah, maka Al-Quran itu gak akan pernah betah di kita. Satu. Yang kedua,
tidak bersih daripada budaya-budaya yang bukan dari Islam. Ini kalau kita udah dipengaruhi oleh budaya, persepsi dari kita, dhonna dari prasangka kita, sehingga membuat sebuah statement, maka ketika Quran datang, gak akan pernah Quran itu bisa menyentuh diri kita, karena tidak bersih kitanya. Kadang kan kita gitu ya, Pak Iwan ya, udah punya udah punya pendapat gitu ya. Padahal semuanya harus dibersihkan. Ketika kita hidup sudah bersih, maka ketika Al-Quran datang kepada diri kita, mudah kita menerima Al-Quran. Banyak orang yang tidak bisa menerima Al-Quran, walaupun dia sebetulnya hafal Al-Quran pun, ketika dirinya tidak bersih dari maksiat, tidak bersih dari kemusyrikan, maka Al-Quran itu tidak akan pernah menyentuh menjadi manhajnya, pedoman hidup kita. Nah, saya lebih setuju kalimatnya begini, hadirin. Al-Quran ini menyampaikan kepada kita pesan, kamu bersih hati, kamu bersih dari dosa. Tuh, Quran itu gampang masuknya. Kalau urusan memegang, ada adab. Itu aja lah sekarang. Adab dalam memegang Al-Quran itu final, sempurnanya adalah kita harus punya wudu. Jadi kalau makanya sekarang itu handphone itu luar biasa ya, mengajarkan kepada kita kalau kita rajin membaca Al-Quran atau kita tahu bahwa dari handphone ada Al-Qurannya, maka rajin-rajinlah berwudu ketika batal. Kan kita mah kadang enggak, betul ya? Nah, makanya dalam hal ini mah datuna naon ieu cenah ieu lain mushaf dari mah handphone, banyak aplikasi ya. Kadang kita selalu ya begitu berpikirnya. Begitu ya, itu dalam masalah pemahaman. Nah, baru kita akan bahas hari ini beberapa Al-Quran dan hadis. Kalimatnya adalah indahnya hidup dalam naungan Al-Quran. Hidup di naungan Al-Quran itu adalah kenikmatan yang tidak bisa yang besar sekali. Ketika seseorang hidupnya di bawah Al-Quran, semua aktivitas dalam hidupnya adalah selalu bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kalimatnya adalah bahagia kita itu. Pernah sahabat Rasulullah bertanya kepada istrinya baginda Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, pada saat ketika Rasulullah sudah meninggal, wahai ummul mukminin, wahai ibunya mukmin ya, Aisyah itu sebetulnya bagaimana akhlaknya Rasulullah? Apa jawaban Siti Aisyah atau Aisyah itu? Khuluqul Quran. Rasulullah itu akhlak Al-Quran, jadi Quran berjalan. Jadi kesempurnaan seseorang itu, akhlak itu adalah pada saat ketika gerak-gerik dalam hidup, tindak tanduk apa yang kita lakukan, semua aktivitas itu adalah Al-Quran. Nah, ini kalimatnya. Maka kalimat yang kedua, kenikmatan hidup di dalam naungan Al-Quran adalah yang menyebabkan para sahabat, para tabi'in, para generasi-generasi Islam sepanjang masa, dia menikmati hidup itu karena sangat betul-betul menikmati manisnya di bawah naungan Al-Quran. Makanya ketika seseorang jauh dari Al-Quran itu, dia tidak akan pernah nikmat hidupnya, dia tidak akan pernah bahagia ya. Makanya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memahami Al-Quran itu, yang pertama, kita harus mengimani dan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah. Betul ya? Ini udah sepakat. Jadi yang pertama itu iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk 6 rukun iman. Betul ya? 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada para malaikat, 3 iman kepada para nabi, para rasul, yang kepada kitab-kitab Allah, baru kepada para rasul, yaumil akhirat dan seterusnya, dan qada dan qadar. Ini tercantum bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala itu. Yang pertama dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 7. Allah menyampaikan kalimatnya, walladzi anzala 'alaikal kitab. Sesungguhnya Allah itu, kata Allah itu, dialah yang menurunkan, Allah lah yang menurunkan bahwa Al-Quran itu kepada kamu ya.
minhu kepada kamu ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang jelas, ada ayat yang tidak, mutawasyabihat ya. Wa ukhra mutasyabihat. Itu yang pertama. Banyak sekali Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita harus yakin bahwa Al-Quran itu dari Allah. Maka yang menjaga Al-Quran itu Allah sendiri di dalam Al-Quran. Makanya tidak ada cerita, ketika ada cerita pun cepat gitu ya, Al-Quran itu diperbaiki, direvisi. Karena Allah sendiri mengatakan, sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran wa innahu lahafidun, dan akulah yang menjaga Al-Quran itu. Bagaimana Allah menjaganya? Allah melahirkan generasi-generasi Al-Quran. Jadi hebatnya coba, karena sekarang lihat Ustadz Adi Hidayat aja, itu Al-Quran yang berjalan coba. Beliau kalau ditanya, dia pasti bisa menunjukkan Qurannya, suratnya di mana, ayatnya di atas, pinggir dan seterusnya. Allah melahirkan seorang ulama-ulama yang memang mahir di dalam Al-Quran. Itulah Allah menjaga daripada Al-Quran. Para penghafal Al-Quran Allah hadirkan di muka bumi ini, seluruh dunia itu ya. Bahkan sekarang penghafal Al-Quran itu dihargai. Ketika seorang siswa mau masuk ke sebuah sekolah ya, baik SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, sekarang yang disebut tahfiz Quran itu menjadi sebuah prestasi. Ketika seseorang kerja keras harus juara kabupaten, harus juara 1 nih kabupaten. Tapi ketika seseorang hafal 5 juz, itu ketika ada sertifikat dari Kementerian Agama, maka diakui dia juara 1. Coba bayangin, saking memuliakannya bahwa ketika seseorang itu menghafal Al-Quran. Jadi kalau ada anak yang hafal Quran, lalu dia sudah liwat 5 juz, daftar ke SMK, SMA, jalur prestasi, maka dianggap juara kota atau kabupaten, juara 1. Kelipatan 5, kalau 10 juz itu juara 1 provinsi. Bayangkan aja, ketika ada jenjang lomba tingkat kota atau kabupaten, tingkat provinsi, itu saingannya luar biasa. Tapi ketika kita bisa menghafal anak kita Al-Quran 10 juz, dia sudah juara 1 provinsi. Kita harus bangga. Kan ada sukanya ibu-ibu mah suka mengagungkan anaknya, mengagul-ngagulkan anaknya, juara, anak saya juara 1 loh karate tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Harusnya bangga ketika dia mumtaz, sempurna dalam menghafal Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ya anak-anak kita itu Allah mudahkan untuk menghafal Al-Quran. Jadi itu banyak sekali Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwa kita harus meyakini semuanya adalah bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin dulu. Dan ini hadirin banyak sekali Al-Quran, saya catat di sini hampir ada 5 ayat ya. Pada prinsipnya sama. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ya, ayat ke 1, 2, 3 ya itu. Bahkan di dalam surat ketiganya juga Allah menyampaikan keimanan kita bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin dulu. Yang kedua, nah ini nih, yang kedua ini kadang kita ragu. Kepada Al-Quran itu harus meyakini benar Al-Quran itu dari Allah dan meyakini kebenaran Allah. Kadang kita masih suka ragu ya, ini dari Al-Quran atau tidaknya. Ini teh Al-Quran tapi nah hanya cara dilaksanakan Quran teh. Bahkan kita tidak yakin dengan kebenarannya. Ya, Allah menyampaikan di dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 105. Kalimatnya adalah wabil haqqu anzalnahu wabil haqq. Kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Nah, kalimatnya nazzala wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhir. Dan Allah turunkan Al-Quran itu membawa kebenaran dan melainkan di sini pembawa berita dan membawa peringatan. Kita harus yakin dengan isi Al-Quran. Kita harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah manhajnya, pedoman kita.
Ada beberapa ayat kadang kita tahu ayat itu dan terjemahannya, tapi kita tidak meyakini kebenaran ayat itu. Nih kalimat ini contoh. Contoh aja, dalam Al-Quran itu kadang itu kita teh benar nggak sih itu Al-Quran teh, gitu ya. Padahal kita harus yakin bahwa Allah itu ketika menurunkan Al-Quran sebagai pedoman kita, harus yakin atas kebenaran isi Al-Quran. Makanya orang kalau sudah yakin kepada Al-Quran itu, wah mantap, berarti kualitas imannya itu mendekati kesempurnaan. Seperti contoh dalam Al-Quran begini, dalam surat At-Tolak itu Allah menyampaikan gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ini kalimat kalau kita terjemahkan banyak orang yang enggak percaya. Termasuk kadang saya juga itu benar ya Allah, kadang suka jadi pertanyaannya. Nah, ya Allah ya, kan kalimatnya gini kata Allah, kalau kamu bertakwa, kata Allah itunya kalimatnya, maka setiap masalah Allah akan kasih jalan keluar. Kalimatnya gini, kalau kita bertakwa kepada Allah, cara bertakwa itu kan definisinya sederhana, menjalankan perintah Allah, imtisalul awamirillah, memerintah perintah Allah, wajtinabun nawahi, ngejauhi larangan Allah. Kan takwa itu sampai situ kita terjemahannya. Pokoknya setiap orang yang taat, maka setiap masalah itu Allah bukakan jalan keluarnya. Terus kita termasuk orang yang rajin sholat ya. Terus aya masalah teh saminggu aya kene, 2 minggu aya kene, ngomong ke Allah teh, nah cenah hari diberi jalan keluar, perasaan sholat wae urang teh kan gitu ya. Mereka tidak mulai yakin itu tuh. Mulai keyakinan itu turun tuh. Terus 2 minggu padahal saya sholat mau sok cernya, bahkan sok tahajud, bahkan sok segala, sok gini. Nah masalahnya masih aya jalan keluarnya. Nah itu yang salah hadirin. Allah itu menguji kepada hambanya itu dalam proses, justru Allah akan memperlihatkan di situ. Dilihat tuh hambanya itu. Makanya ayat ini menjadi ayat pegangan bahwa barang siapa kata Allah kamu takwa, setiap masalah aku akan perlihatkan jalan keluarnya. Jangan pernah kita bersuuzon, berburuk sangka kepada Allah SWT. Hati-hati itu. Semakin bersuuzon, semakin banyak masalah yang kita akan terima. Jadi itu. Bahkan kalimatnya ayat surat At-Tolak itu apa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan aku akan berikan rizki yang dari mana, arah mana saja. Coba bayangin, cik Allah teh kamu takwa diberi rizki arah di mana wae. Kan persepsi kita mah nanti jadi jalma beunghar ya orang mau jadi takwa teh. Pikirannya dunia. Betul ya? Padahal maksud di situ tuh yang namanya tenang hidup, rizki dari Allah, punya istri yang soleha, itu adalah rizki terbesar. Punya anak yang mudah diatur, solih, terkendali dalam hidupnya, itu rizki terbesar. Ayo kita mah kadang memilih rizki itu yang terendah. Apa rizki terendah itu? Duit, materi, lihatnya mobilnya, rumahnya, kemewahan dunianya, itu adalah kenikmatan dari Allah. Itu salah besar. Betul, itu adalah rizki dari Allah. Tapi yang terbesar yang suka kita lupakan. Makanya ayat ini jadi nggak kena ke kitanya. Perasaannya sholat wae gaji manggar wae 5 juta cenanya. Anggar wae kieu cenah. Atuh kitu mah lamun jalma takwa anu bala leunghar konglomerat di Indonesia kudu jalma beung, kudu jalma takwa atunya. 9 naga teh harusnya 9 naga di negara kita Republik Indonesia adalah para kiai, para ustad, para habaib. Kan enggak. Mereka bahkan bukan Islam, non muslim, ya. Jadi jangan ke situ aja jadi yang berbahagia. Lalu di dalam ayat itu juga kita tidak yakin wa may yatawakkal fa huwa hasbuh, dan barang siapa kamu berserah diri setiap dalam hidup itu, Allah cukupkan dulu kalimatnya.
Ai tawakal teh naon? Tawakal teh ada sempurna ikhtiarnya, optimalkan ikhtiarnya, lalu kita doanya juga mantap, lalu setelah itu kita berserah diri kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang akan menentukan hasil. Kita jarang ke situ ya. Tawakal tuh lah, tawakal kan kalimat sing tawakalnya berserah diri itu harus betul-betul kepada Allah itu. Ya yakin bahwa setiap masalah itu Allah yang akan nanti memberikan solusinya. Jadi itu ya hadirin. Jadi yang kedua itu harus yakin bahwa meyakini kebenaran Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus kita yakini, jangan sampai kita ragu. Dan ini kita di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kita juga harus membenarkan ya terkait masalah Al-Quran ini. Lalu yang ketiga, ini sederhana kalimat-kalimat saya yang susun ya. Nah, ketika tadi harus mengimani bahwa Al-Quran itu dari Allah, kedua bahwa meyakini menjadi benar, yang ketiga itu ini yang sulit juga. Apa kalimatnya? Harus menerima Al-Quran itu dengan hati terbuka dan sukacita gembira. Jadi kepada Al-Quran itu kalau Allah menyampaikan kita harus gembira, bahagia. Jangan merasa disusahin dengan Al-Quran itu. Kalau buat perempuan ketika Allah mengatakan yudnina alaihim bijalabibihinna, kata Allah teh, hei perempuan-perempuan, berjilbablah, tutuplah auratmu. Bahagia, kita harus gembira. Lain banyak alasan. Ketika kata Al-Quran, hei setiap harta, innamas shadaqatu, bahwa sesedekah itu ada faridah yang wajib. Kalau kamu punya harta, keluarkanlah zakatmu. Jangan merasa disusahi dengan Al-Quran. Benar ya? Kita zakat itu cuma 2,5%. Hadirin, saya sampaikan di dalam kesempatan hari ini, yang banyak dalam kegiatan Islam terkait masalah bagian harta yang milik orang lain untuk dibagikan, umat Islam itu cuma zakatnya itu 2,5%. Kalau dari 1 juta teh cuma 25.000. Ya, hesek pisan 25.000 dah saeutik atuh 2,5% teh. Gedean kena pajak. Pajak sekarang udah naik ada sampai 12%. Tapi kalau melihat dari agama yang lain non muslim, di Kristen itu ada persembahan. Saya kan punya pembina itu 2, pembina Islam, rohis Islam, ada pembina rohkris. Nih, 2 hal yang berbeda. Pada saat ada kegiatan agama, non muslim itu persembahannya pada gede. Coba tanya orang non muslim. Kalau datang ke gereja, ada pos-posnya untuk dikeluarkan lebih dari 2,5%. Kita 2,5% itu susah mengeluarkan, dan itu adalah hak orang lain, bukan milik kita lagi. Kadang gitu ya kita, Allahu Akbar. Makanya terimalah dengan sukacita. Ketika Al-Quran, jangan curang kamu dalam dagang. Ketika Allah menyampaikan di dalam surat Al-Mutaffifin, celakalah orang-orang yang suka curang. Maka harus diterima dong bahwa dagang itu harus benar dan jujur. Kadang kita makan kiloannya tukang dagang dengan kiloannya kita berbeda, gitu ya. Makanya kalau membeli seorang pedagang, dia membeli barang dari orang lain, pinginnya pakai kiloan kitanya, pakai kiloan dia. Pada saat dia menjual, pakai kiloan dia, coba ukur. Kalau dia tidak jujur, pasti berkurang. Makanya Allah sandingkan di dalam Al-Quran itu al-mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza ta'aluna 'alan nasi yastawfun wa idza kalluhum azanuhum yuhsirun. Kalimatnya begitu. Tukang dagang mah ai meuli hayang kurang, hayang isi untung, ngajual hayang kurang oge. Makanya Allahu Akbar, Rasulullah SAW dalam hidupnya, mereka ketika pada saat dia jadi Rasul pun
Rasulullah menjadi seorang pedagang. Jadi kalimat yang ketiganya gimana? Kita harus menerima Al-Quran itu dengan sukacita. Makanya saya menyampaikan kalimatnya apa? Wasma'u wa ati'u. Wasma'u wa ati'u. Kepada Al-Quran itu dengarlah, wa ati'u, dan taatlah. Sukacita dong. Banyak sekali nih Al-Qurannya. Al-Quran sampai saya mengumpulkan ada 5 ayat yang menyampaikan bahwa kita harus menerima dengan sebuah sukacita kepada Al-Quran tersebut. Makanya dalam Al-Quran itu kalimatnya dengan hadis itu apa yang harus kita sampaikan kepada Allah? Ya Allah, ya Rasul, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jadi yang ketiga itu harus ini ya, menerima. Berikut yang keempat, ini maaf ya, satu lagi aja lah, sebetulnya banyak sekali. Bahwa kepada Al-Quran itu, selain kita tadi yang ketiga itu harus menerima dengan terbuka hati yang lapang, menerima Al-Quran dengan sukacita bahagia, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Maka yang keempat itu harus bisa memahami Al-Quran tersebut supaya kita tahu bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Ya kalau kita tidak dipahami Al-Quran tersebut menjadi sebuah simbol saja, bacaan saja, maka kita tidak tahu bahwa begitu banyak di dalam satu buku Al-Quran, satu mashaf Al-Quran diterjemahkan dan ditafsirkan itu. Ternyata kalau kita uraikan banyak sekali tujuan daripada Al-Quran tersebut. Makanya yang keempat ini harus dipahami Al-Quran tersebut. Bagaimana cara memahaminya? Belajar. Belajar itu harus punya guru. Memang betul hari ini itu sudah ada yang namanya akses informasi yang disebut Google, Mbah Google. Searching di situ pasti muncul. Tapi tetap kita harus punya guru yang bisa memberikan arah yang benar. Karena kata Rasulullah, Rasulullah menyampaikan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan 2 pusaka. Lang tadilu abada, intamasaktum lang tadilu abada. Kalau kamu memegangnya, memakainya itu pusaka itu, lang tadilu abada, kamu tidak akan pernah tersesat. Jadi kalau ini jalurnya ya. Apa itu 2 pusaka yang tidak tersesat itu? Adalah kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi harus betul ya di sini dalam Al-Quran itu. Nah, jadi sebagai tadi manhaj, sebagai petunjuk, banyak sekali Allah menyampaikan dalam Al-Quran. Tapi ada satu kalimat nih yang karena sudah siang juga ya. Hari ini saya punya aktivitas pagi mau ke pondok yang hantarin anak saya. Nah, kita coba ada satu Al-Quran yang harus kita yakini. Suratnya surat Fatir. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 29-30. Ini sering saya kalau di BKP itu ada imam yang selalu membaca ini. Sok masih ingat ya, Ustaz Bakhtiar ya, sahabat saya dulu sampai sekarang. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu begini. Ini selalu kalau dia imam pasti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang suka membaca yatsluna kitaballah. Yatslu itu, utslu itu tidak hanya membaca saja. Membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan, menghafalnya. Yatslu itu. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa laniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah itu begini, ini kan ada 3 perilaku, bahwa pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Jadi orang-orang yang ngaji ini nih kayak kita sekarang mendengarkan apa Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Itu kalimatnya adalah yarjuna tijaratan lan tabur, kata Allah itu.
Ini satu perilaku penjual beli dengan Allah itu yang tidak pernah rugi-rugi, saking hebatnya. Liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurur syakur. Jadi kalimatnya bahwa ayat di atas itu bahwa kalimatnya begini: siapa yang menjadi pecinta Al-Quran, siapa yang menjadi sahibul Quran, siapa yang menjadi orang yang selalu dekat dengan Al-Quran itu, kata Allah yang pertama, dia selalu beruntung hidupnya. Nih, percaya nggak? Kadang nggak percaya kita banyak. Oh, banyak orang yang menghafal Quran belangsak tuh. Ada yang gitu kan? Dia mah banyak Al-Quran kira hidupnya ripuk. Lain Quran karena duit atunya. Atau kalau Quran karena duit mah orang yang hafal Al-Quran jangan miskin dong. Harus jadi orang kaya, tidak begitu. Allah menyampaikan yarjuna lang tabur, seperti perniagaan yang selalu untung terus, tidak pernah rugi. Kalimatnya ketika orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah malaikat ngejaga kita supaya kita selalu beruntung, bahagia terus. Yang kedua, Al-Quran tadi menyampaikan bahwa orang yang dekat pecinta Al-Quran, sohibul Quran, itu yang kedua adalah dia selalu dapat pahala yang luar biasa dari Al-Quran. Jadi balasannya banyak. Sampai Rasulullah SAW dalam hadis itu bagaimana? Kan kata Allah tuh, idza ja'al hasanah, kalau kamu melakukan sebuah kebaikan, mislu ajrus asyrun, 10 kebaikan. Tapi kata Rasul dalam hadis, kalau kamu baca Al-Quran itu bukan alif lam mim itu 10 kebaikan, bukan alif 10, lam 10, mim 10, mim lagi 10 karena pakai tasjid ya. Berarti jadi alif lam mim itu 40 kebaikan. Kata Rasulullah, bukan kata saya. Artinya bahwa kalimat dalam Al-Quran di sini yang kedua, ketika orang menjadi pecinta Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, pahalanya banyak sekali. Gitu ya. Dan yang terakhir dalam Al-Quran surat Fatir 35 ayat 29-30 itu Allah menyampaikan pecinta-pecinta Al-Quran, sohibul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran itu, yang ketiga yang terakhir Allah menyatakan diberikanlah ampunan. Jadi kalau orang yang sering baca Quran, sering kita duduk dalam majlis taklim, mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ahli, para ulama, para ustadz, maka kata Allah disebutkan di dalam Al-Quran tersebut, Allah akan mengampuni dosa kita. Kalimatnya adalah di sini kalimatnya innahu ghafurun syakur, kalimatnya ya. Jadi itulah di dalam Al-Quran dalam surat Fatir. Hadirin yang berbahagia, dari kalimat ini sebetulnya kalimat yang setipe bahwa Allah menyampaikan barang siapa yang selalu membaca Al-Quran, barang siapa yang selalu memahami Al-Quran, barang siapa yang suka menghafal Al-Quran, pokoknya interaksinya dengan Al-Quran, jadi sahabatnya Al-Quran dekat sekali, maka dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan selalu bahwa di situ mendapatkan ketenangan hidup. Dalam surat Ar-Ra'd itu ya, hatinya selalu bahagia. Ini kalimat Al-Quran loh. Lalu kalimatnya dalam surat Ali Imran ya, Allah menyampaikan nih kalau kita bacakan bahwa ada tambahannya, akan diangkat derajatnya. Coba ini kan hebatnya naungan dalam Al-Quran itu. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu bahwa tadi hatinya tenang, bahkan yang terakhir di sini diangkat derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya para penghafal Al-Quran itu Allah akan angkat derajatnya, Allah akan ampuni dosanya, Allah akan berikan karunia yang banyak, Allah akan berikan kehidupan. Itu semuanya Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, percaya te-nya? Makanya cara menghafal Quran. Karena percaya, makanya jangan gitu. Al-Quran harus yakini, maka marilah kita berdekat-dekatlah dengan Al-Quran. Dan hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari yang terakhir, kalimatnya ini sudah terkenal, khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Kehebatannya Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya manusia, kalimatnya. Jadi nih teman-teman, kalau lihat ada orang yang
mengajarkan Al-Quran, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah mengatakan khairukum, terbaik di antara kalian. Jadi kalau melihat orang itu, melihatnya mereka dekat dengan Al-Quran tidak, berinteraksi dengan Al-Quran tidak. Itulah umat yang terbaik, dia orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduknya kita di sini Pak Ujang, ini Rasulullah mengatakan bahwa ini yang terbaik yang Allah berikan. Makanya hadirnya kita itu adalah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW di masjid ini, adalah kita adalah umat yang terbaik yang hadir di masjid ini. Karena salah satunya siswa dan guru itu adalah, kata Pak Gubernur itu, guru itu kasta tertinggi. Ya, nggak ada yang bisa mengalahkan guru yang selalu mengajarkan. Pak Menteri pun kalah katanya gitu ya. Ini hadis Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya kalian di antara kalian itu orang yang mempelajari Al-Quran, belajar. Yang kedua, yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian bisa disampaikan hadirin. Tapi yang jelas bahwa ternyata kalimatnya, indahnya kita selalu dekat dengan Al-Quran. Bahagia kita orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Maka hati-hati kepada orang yang dekat dengan Al-Quran itu. Karena lisannya bisa tajam, lisannya bisa berbisa ya. Makanya orang-orang yang faham Al-Quran itu kalau kita goda, ngomong aja, Allah di atas akan marah ya. Makanya berbaik-baiklah kepada orang-orang yang ahli Quran, sohibul Quran. Cirinya lihat hafalannya, lihat selalu berinteraksinya, lihat akhlaknya. Itu hati-hati dengan itu, karena Allah banyak sekali di dalam Al-Quran itu sampai mengatakan di alam barzahnya tidur dalam keadaan sejahtera. Wah, kalau dibacakan ini banyak nih. Di padang mahsyar wajahnya berseri-seri. Coba. Nah, ini banyak sekali malaikat menjemput pada saat itu dibukakan penghormatan. Masuk surganya pun dan bahagia. Dan salah satu amalan yang nanti akan mencari kita di padang mahsyar itu apa? Al-Quran. Ya, orang datang ke padang mahsyar teh, Al-Quran orang teh nusuk dibaca teh, wah nyari mana nih paroya baca Quran, dicari buku Al-Quran teh. Hebatnya, kehebatannya, bahwa hebatnya Al-Quran. Makanya semoga Allah memuliakan para penghafal Quran, orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi ingat bahwa Al-Quran bukan hanya dibaca saja, dipahami, diamalkan. Ada orang tuh bacaan hebat tapi pengamalannya nggak hebat. Hati-hati, karena seluruh kalimat di dalam Al-Quran itu para ulama menafsirkan tidak hanya baca, harus paham, harus menghafalkan, harus mengamalkan, dan harus kita mengajarkan. Dan yang kelima, harus menghafalnya. Nah, batasan menghafal sesuai kemampuan. Kalau Ustaz Anwar hafalannya banyak, kalau kita sedikit-sedikit lah. Kalau saya kalau pada subuh suka rehat sedikit, hanya menghafal 4 ayat, 3 ayat, 2 ayat. Hanya untuk berinteraksi aja dengan Al-Quran supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan sekali lagi kalimatnya, kalau kita pingin bahagia, pingin senang, pingin dapat tenang hati, jadilah sohibul Quran, sahabatnya Al-Quran. Demikian bisa disampaikan. Semoga Allah melindungi kepada kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua, supaya kita selalu menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Lalu kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Dan kita juga nanti pada saat yaumil qiyamah, Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada kita karena kita sering berinteraksi dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa sallallahu wa lakum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.